Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ali Mustafa dan pada video ini saya akan memperkenalkan Turso Database untuk penggunaan di bahasa pemrograman PHP. Nah, Turso Database di sini itu apa dan siapa saya akan perkenalkan di slide berikutnya. Who am I? Saya adalah Imam Ali Mustafa atau Dark Terminal di GitHub dan panggil me IM di X atau Twitter, dan saya adalah kreator dari Turso PHP Installer, Turso Docker PHP, Turso Client PHP, dan Turso Driver Laravel, kemudian Turso Doctrine DBAL, kemudian Turso HTTP. Nah, eh, mostly saya itu membuat klien dan berfokus untuk klien di PHP untuk LibSQL atau Turso Database ini. Dan saya adalah yang membuat LibSQL extension untuk PHP. Jadi LibSQL extension itu sebelumnya belum bisa berjalan di PHP karena LibSQL itu sendiri dibuat menggunakan Rust, dan eh, untuk membuatnya bisa berkomunikasi dengan PHP agak sedikit ribet kalau misalkan kita menggunakan FFI. Jadi mau tidak mau saya membuat native extensionnya menggunakan Rust juga supaya lebih mudah ketika LibSQL core-nya itu ada perubahan atau update. Jadi saya bisa mengikutinya karena satu binary atau satu bahasa pemrograman. Nah, tapi tenang, karena hasil dari kompilasi Turso Client PHP ini atau LibSQL Client Extension untuk PHP ini sudah formatnya itu .so. Jadi teman-teman nanti bisa langsung menggunakannya atau bisa menggunakan Turso PHP Installer. Nah, tapi sebelum kita jauh membahas Turso Client untuk PHP, apa sih Turso Database itu sendiri? Nah, Turso Database itu sendiri adalah SQLite compatible yang dibuat eh, di atas LibSQL, dan berbeda dengan SQLite. LibSQL itu sendiri adalah versi open contribution-nya dan open source. Sedangkan SQLite itu open source tapi close contribution. Jadi source code-nya saja yang dibuka tapi tidak menerima kontribusi dari luar. Dan LibSQL ini bisa menjadi alternatif database karena secara default dia itu bisa scaling ratusan atau bahkan ribuan database per organization dan support untuk replikasi di berbagai lokasi, termasuk server kita sendiri dengan microsecond latency access. Dan fiturnya pun cukup menarik di sini karena untuk SQLite sendiri itu eh, tidak ada fitur yang seperti Turso tawarkan, karena Turso ini adalah SQLite fork, jadi kompatibel dengan SQLite, namun ada beberapa tambahan lain karena LibSQL ini open source, jadi ada beberapa tambahan fitur lain yang tidak ada di SQLite. Tapi mostly kita bisa menggunakan sintak atau query yang biasa kita gunakan di SQLite. Nah, fitur yang pertama itu embedded replica. Kita bisa melakukan replika database kita di server, kemudian dari server ke device. Jadi kita bisa menaruh database itu per user. Jadi masing-masing user itu bisa mendapatkan replika database-nya. Dan yang kedua adalah AI embedding. Jadi di LibSQL ini atau di Turso Database ini itu sudah secara default untuk baru-baru ini
itu sudah support vektor sebagai tipe data. Nah, vektor ini nantinya untuk vektor searching atau vektor data atau vektor kolom untuk searching tipe data vektor. Kemudian ada multi DB skema yang di sini kita bisa melakukan migrasi atau penambahan skema atau perubahan skema di berbagai macam database dari satu parent database. Contoh, kita bisa membuat satu database skema dengan tipe skema, di mana tipe database skema ini adalah parentnya atau orang tuanya, yang kemudian kita bisa melakukan branching ke child database atau database turunannya yang memiliki skema yang sama dengan database parentnya atau database skemanya. Nah, kemudian ketika database parent ini terjadi perubahan atau penambahan kolom, penghapusan kolom, maka perubahan tersebut itu akan direfleksikan ke seluruh child database-nya. Jadi ini akan sangat mempermudah melakukan embedding database di berbagai macam device, dan kita bisa melakukan remote koneksi juga ke berbagai database yang ada di user. Jadi kalau misalkan kita ada multi tenancy dan segala macam itu lebih mudah. Nah, tapi kita nggak bahas lebih dalam itu, kita cukup tahu dulu untuk sementara fitur-fitur yang disediakan oleh Turso atau yang ditawarkan oleh Turso. Kemudian juga ada data edge. Jadi data edge ini adalah seperti remote database. Jadi kita bisa melakukan remote database, melakukan operasi query database, tapi melalui REST API. Ini akan seru sekali. Jadi bayangkan kita bisa melakukan query database tapi melalui REST API, dan kita mendapatkan kecepatan yang sama seperti kita melakukan query di database seperti MySQL, SQLite file dan segala macam. Tapi ini remote. Kita bisa melakukan remote database query tapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah, ini adalah Edge Replica. Dan di video selanjutnya teman-teman akan belajar menggunakan remote replica dari Turso Database, dan kita akan bareng-bareng untuk mengetahui atau mengenal Turso HTTP HDK. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan Turso secara REST API tapi menggunakan wrapper yang saya buat, yaitu Turso HTTP. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.